Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Fernandes. Saya akan menjelaskan hasil resum saya. Sensasi. Sensasi adalah deteksi yang energi fisik yang dihasilkan atau dipantulkan oleh objek-objek fisik yang terjadi ketika energi dalam lingkungan eksternal atau dalam tubuh merangsang reseptor dalam organ-organ indera. Sensasi meliputi penglihatan, bunyi, bau, rasa, dan sentuhan. Tahapan yang terjadi pada proses sensasi adalah proses fisik. Stimulus mengenai alat indera atau reseptor disebut sebagai proses kealaman, proses fisiologis. Stimulus yang mengenai alat indera diteruskan oleh saraf sensoris ke otak. Persepsi. Persepsi dari bahasa Latin perceptio. Perceptio adalah tindakan menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi sensoris guna memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan. Persepsi meliputi semua sinyal dalam sistem saraf yang merupakan hasil dari stimulasi fisik atau kimia dari organ pengindera. Berdasarkan pendapat para ahli yang telah dikemukakan bahwa proses persepsi melalui 3 tahap, yaitu tahap penerimaan stimulus, baik stimulus fisik maupun stimulus sosial melalui alat indera manusia. Yang dalam proses ini mencakup pula pengenalan dan pengumpulan informasi tentang stimulus yang ada. Tahap pengolahan stimulus sosial melalui proses seleksi serta pengorganisasian informasi. Tahap perubahan stimulus yang diterima individu dalam menanggapi lingkungan melalui proses kognisi yang dipengaruhi oleh pengalaman, cakrawala, serta pengetahuan. Memori. Ingatan atau memori adalah sebuah fungsi dari kognisi yang melibatkan otak dalam pengambilan informasi. Dalam hal mengingat, ada beberapa proses atau tahapan yang harus dilalui oleh seseorang. Beberapa tahap proses pengingat tersebut adalah memasukkan kesan, menyimpan kesan, mengeluarkan kembali kesan tersebut. Tipe kepribadian. Tipe kepribadian terbagi 4, yaitu sanguinis. Orang dengan tipe kepribadian sanguinis cenderung hidup optimis, ringan, dan riang. Tipe ini juga menyukai petualangan dan memiliki toleransi tinggi akan risiko. Pragmatis. Pragmatis adalah seorang dengan kepribadian pragmatis, biasanya adalah orang-orang yang cinta damai. Koleris. Seseorang dengan kepribadian koleris biasanya orang yang sangat berorientasi pada tujuan. Melankolis. Orang-orang dengan kepribadian melankolis menyukai tradisi, misalnya wanita memasak untuk laki-laki, laki-laki membuka pintu bagi wanita. Komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah tatap muka antara 3 orang atau lebih dengan tujuan yang telah ditetapkan, seperti berbagi informasi dan memecahkan masalah. Teori komunikator. Teori-teori komunikator ini mempelajari tentang bagaimana individu bertindak sebagai komunikator dengan proses komunikasi. Monologika. Monologika adalah ilmu tentang seni berbicara secara menolong. Dalam monologika hanya satu orang yang
berbicara kepada seorang lain atau kepada sekelompok orang. Komunikasi dalam proses berpidato lebih bersifat satu arah, sebab hanya seseorang yang berbicara sedangkan yang lain mendengar. Bentuk-bentuk yang tergolong dalam monologika adalah pidato dan ceramah. Pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi untuk menyatakan pendapatnya atau memberikan gambaran tentang suatu hal. Ceramah adalah pidato yang bertujuan memberikan nasihat dan petunjuk-petunjuk sementara atau audiensi yang bertindak sebagai pendengar. Propaganda komunikasi. Propaganda dari bahasa Latin modern propagare, yang berarti mengembangkan atau memekarkan, adalah rangkaian pesan yang bertujuan untuk memengaruhi pendapat dan kelakuan masyarakat atau sekelompok orang. Propaganda tidak menyampaikan informasi secara objektif, tetapi memberikan informasi yang dirancang untuk memengaruhi pihak yang mendengar atau melihatnya. Propaganda kadang menyampaikan pesan yang benar, tetapi seringkali menyesatkan, di mana umumnya isi propaganda hanya menyampaikan fakta-fakta pilihan yang dapat menghasilkan pengaruh tertentu atau lebih menghasilkan reaksi emosional daripada reaksi rasional. Tujuannya adalah untuk mengubah pikiran kognitif narasi subjek dan dalam kelompok sasaran untuk kepentingan tertentu. Propaganda adalah sebuah upaya disengaja dan sistematis untuk membentuk persepsi, memanipulasi alam pikiran atau kognisi, dan memengaruhi langsung perilaku agar memberikan respon sesuai yang dikehendaki pelaku propaganda.